Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan doa. Di sini kita akan menukil perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, pembahasannya enggak terlalu berat. Soalnya tadi sahurnya nasi liwet. Nasi liwet soalnya rada lengket ke mata. Doa ini kenapa kita bahas? Karena di antara keutamaan orang yang berpuasa, dia memiliki doa yang mustajab. Oleh karena itu, di tengah-tengah ayat puasa dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan tentang doa yang diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ayat pertamanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam dan seterusnya, dan ayat terakhirnya uhilla lakum lailatas shiyam arrafathu ila nisaikum. Subhanallah, di antara ayat itu ada ayat tentang doa. Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad hambaku, aku dekat. Ini mengisyaratkan di antara keistimewaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia diberikan dakwah mustajabah. Doa yang dikabulkan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan selama dia berpuasa, selama itu dia memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan juga disebutkan di dalam hadis, kalau di antara waktu yang mustajab bagi orang yang berpuasa, dia berdoa sebelum berbuka puasa. Maka ini keistimewaan. Oleh karena itu kita bahas tentang doa, kemudian bagaimana doa itu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ana baca catatan ana. Dulu ana pernah buat catatan, judulnya bila engkau banyak berdoa kepada Allah, maka itu tanda taufik dan kebaikan. Jadi kalau seorang hamba banyak berdoa, dia terus berdoa. Setiap azan dengan qomat berdoa, di malam hari berdoa. Setiap ketimpa kesulitan, setiap ditimpa kesulitan berdoa. Lisannya enggak pernah basah dari doa. Dan tangannya tidak pernah terangkat. Selalu terangkat ke langit dan hatinya merasa butuh kepada Allah. Kalau ada seorang hamba melakukan hal tersebut, maka ini tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Karena enggak semua orang dikasih taufik bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum lihat para nabi. Para nabi ini semuanya berdoa. Padahal nabi mendapatkan apa? Dapat apa nabi? Wahyu. Kalau orang dapat wahyu pasti ditolong tidak sama Allah? Pasti. Dia diberikan wahyu oleh Allah dan disuruh untuk menyampaikan. Karakter seperti ini yaitu nabi pasti ditolong oleh Allah. Tapi subhanallah, dengan mendapatkan wahyu dari Allah, justru orang yang paling terdepan dalam banyak berdoa itu para nabi. Menunjukkan kalau orang gemar berdoa, mudah untuk berdoa, banyak meminta kepada Allah dan senantiasa memohon kepada Allah, itu tanda taufik dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Maka antum lihat perkataan Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim jilid 2 halaman 229, idza aradallahu bi'abdin khairan alhamahu du'aahu wal isti'anata bih wa ja'ala isti'anatahu wa du'aahu sababan lil khair alladzi qadahu lahu.
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, niscaya Allah akan memberikan ilham untuk berdoa. Dikasih dia ilham, taufik, dikasih ilham untuk banyak berdoa dan meminta tolong kepadanya. Kemudian Allah menjadikan bentuk minta tolong dan doa kepadanya sebab kebaikan bagi hamba tersebut. Jadi doa itu bukan hanya mustajab, tapi kalau orang suka berdoa itu tanda kebaikan dari Allah. Allah jadikan kebaikan seorang hamba tersebut karena senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia terus meminta kepada Allah. Maka kata Ibnu Taimiyah, dijadikan minta tolongnya dan doanya kebaikan bagi dirinya yang Allah telah takdirkan untuknya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang senang berdoa itu tanda kebaikan dari Allah. Karena enggak semuanya bisa seperti itu. Sebagian orang kalau sulit tasakhut, keluh kesah, curhat, status di media sosial, foto galau, foto ini, foto itu dan yang lainnya. Curhat ke si fulan, ke si alan. Itu keadaan orang kalau ditimpa kesulitan. Tapi sebagian dari hamba-hamba Allah kalau sulit langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung berdoa. Ya. Maka hadjun Nabi, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amr shalla rak'atain. Nabi Muhammad SAW kalau ditimpa kesulitan atau suatu perkara yang sulit, dia sholat 2 rakaat. Mengamalkan firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid. Ini kitab bagus banget. Kalau nggak salah udah ada terjemahannya, antum beli. Judulnya kitab Al-Fawaid. Ya, di situ menghimpun semua faedah-faedah ilmu berkaitan dengan semua cabang ilmu. Dari akidah, ibadah, tazkiyatun nufus dan yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, inna minat taufiq an yu'ana al-'abd wa inna minal khudlan an yukhalla bainahu wa baina nafsihi. Sesungguhnya di antara bentuk taufik, jadi kalau ada pertanyaan, man huwa rajulun muwaffaq? Siapa orang yang muwaffaq, dikasih taufik oleh Allah? Siapa orangnya yang dikasih taufik oleh Allah? Siapa orang yang muwaffaq, senantiasa dikasih taufik dan kebaikan oleh Allah? Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya di antara bentuk taufik seorang hamba ditolong oleh Allah. Artinya dia senantiasa dibantu oleh Allah. Urusan dunianya dibantu, urusan akhiratnya dibantu, urusan rumah tangganya dibantu, urusan pekerjaannya dibantu. Semua urusan ibadahnya dibantu, semua urusan dia dibantu oleh Allah. Ini tanda taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seorang hamba senantiasa dibantu oleh Allah, maka itu tanda kebaikan dari Allah. Dan kita di pagi dan di sore hari baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ini doa ya ikhwah, doa meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, benahilah semua urusanku ya Allah. Jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku tanpa pertolonganmu tarfata ain, sekejap mata. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya di antara bentuk taufik seorang hamba dibantu oleh Allah. Wa inna minal khudlan. Lihat, lawannya taufik itu penghinaan. Jadi seseorang diberikan taufik, diberikan bantuan oleh Allah. Sedangkan lawannya itu dihinakan oleh Allah. Maka kata Ibnu Qayyim, wa inna minal khudlan, sesungguhnya di antara bentuk penghinaan adalah an yukhalla bainahu wa baina nafsihi. Allah biarkan urusannya kepada dirinya tanpa pertolongan. Artinya dia enggak pernah ditolong oleh Allah. Semua urusannya pakai kekuatan otaknya, pakai kekuatan hartanya, pakai kekuatan badannya. Sedangkan manusia terbatas. Maka kalau manusia hanya mengandalkan dirinya, itu tanda dia dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya biasanya orang kalau dikasih bantuan dan meminta bantuan kepada Allah, menyandarkan semua nikmat kepada siapa? Allah. Dia akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Allah. Bukan ana tidak bisa apa-apa. Kalau dia dikasih harta yang banyak, ini semua titipan dari Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al.
Kalau dia dikasih sehat oleh Allah, ini amanah dari Allah. Itu taufik. Dia menisbatkan semua nikmat kepada siapa? Allah. Tapi kalau orang mengandalkan dirinya sendiri, biasanya ada ujub. Dia bilang ini anak usaha anak, ini totalitas anak, ini harta anak dan yang lainnya. Itu bentuk khuzlan, penghinaan dari Allah. Maka Ibnul Qayyim melanjutkan. Kata Ibnul Qayyim, "Idza kana kullu khairin asluhu taufiq." Kalau apabila inti semua kebaikan ada pada taufik, artinya dibantu oleh Allah, wa huwa biyadillah, dan taufik ini berada di tangan Allah, la biyadil abad, bukan di tangan hamba, famiftahuhu ad-du'a, maka kuncinya adalah doa. Jadi di sini menunjukkan kalau seorang hamba banyak berdoa, itu tanda kebaikan, dia akan dikasih taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sulit yang pertama kali terbesit di benaknya, anak harus berdoa. Itu tanda taufik. Dia sedih pertama kali di benaknya, anak harus berdoa. Itu tanda taufik. Dia galau pertama kali yang ada di benaknya, anak harus berdoa. Itu tanda taufik. Maka kuncinya ada di taufik. Dan subhanallah ya ikhwah, doa ini bayar apa gratis? Gratis. Ya. Harta ibadah yang tidak memerlukan apapun. Hanya mengangkat kedua tangan dan menghadirkan hati. Kalau dia melakukan itu diijabah oleh Allah. Maka kuncinya adalah doa. Wal iftiqar, merasa butuh kepada Allah. Wasidqul laja, dan merasa butuh, harap, cemas, dan jujur kembali kepada Allah Ta'ala. Maka ini semua hal, berdoa, merasa cemas kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, jujur kembali kepada Allah, itu tanda taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antum lihat subhanallah, semua para nabi, ya, Syekh Abdul Razak memiliki satu kitab judulnya Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Di situ ada satu bab Ad'iyatul Anbiya, doa-doa para nabi. Subhanallah. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran doanya siapa? Doanya para nabi. Ya, coba kita tes. Doanya Nabi Musa apa di dalam Al-Quran? Siapa yang tahu? Siapa? 100.000. Apa doanya Nabi Musa? Nah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus doa Nabi Musa yang lain apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian doa Nabi Ibrahim. Ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Terus doa yang lain apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus doa yang lainnya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian doa meminta anak, Rabbi habli minas salihin. Dan doa-doa yang lain, ya, doa-doa yang lain. Nah, ini menunjukkan para nabi ketika sulit apa yang dia lakukan? Berdoa. Antum lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus ini subhanallah. Makanya disuruh oleh Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, dan di dalam ayat yang lain wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Sabarlah dengan hukum Rabb kamu, jangan kamu seperti Yunus yang ditelan oleh seekor ikan. Idnada wa huwa makdzum. Dia berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit. Nabi Yunus ini subhanallah, dia ditelan oleh seekor ikan. Kemudian ikannya ke bawah dasar lautan. Laut ini matahari itu nggak bisa sampai dasar laut. Dia cuma berapa meter dari permukaan laut. Maka kata para ulama, maka Allah mengatakan Yunus ini fi dzulumat. Bukan fi dzulmah, fi dzulumat, di dalam kegelapan. Kata para ulama, Yunus itu alaihissalam dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam hari, kegelapan perut ikan, kegelapan kedalaman
air. Antum pernah dengar kemarin di berita tentara yang di dasar laut, kemudian kapal selamnya bocor atau gimana gitu. Itu pecah berkeping-keping sampai nggak ada sisa jasadnya sama sekali. Lihat Nabi Yunus dibawa oleh ikan paus, bukan ikan paus ya, hut intinya ikan, ke dasar lautan. Itu kalau dimuntahkan oleh ikan di dasar lautan, mati itu. Maka Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini subhanallah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim tentang doa ini bagus banget. Kenapa kok Nabi Yunus berdoa itu? Doa Nabi Yunus dua intinya, tauhid dan menghinakan diri. Makanya doa Nabi Yunus dijadikan doa makruh, doa menghilangkan kesulitan. Setiap orang yang sulit kalau baca doa Nabi Yunus dijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terus Nabi Yunus mengucapkan doa itu sampai Allah muntahkan dari perut ikan. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika kabur dari kampungnya, dia gak punya makanan, gak punya bekal. Sampai dikatakan dia makan rerumputan sampai kulitnya berubah atau sedikit berwarna hijau saking banyaknya daun-daunan yang dimakan. Akhirnya dia menyender di pohon dan berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, aku sangat membutuhkan kebaikan yang kau turunkan kepadaku saat ini. Subhanallah, antum kalau baca ayatnya, setelah Nabi Musa membaca doa ini, maka Allah mengatakan fajat ihdahuma ala istihya. Maka ada perempuan yang datang langsung dengan penuh malu. Perempuan yang mengambilkan air buat siapa? Ayahnya, bapaknya. Minta tolong ke Nabi Musa. Akhirnya ditolongin sama Nabi Musa. Dari situ Nabi Musa dapat jodoh. Nabi Musa dapat pekerjaan karena kan disuruh nikah. Gak ada mahar. Maharnya itu bekerja digaji. Gajinya sebagai mahar. Ya, dapat ketenangan. Nah, jadi orang kalau pengen tenang, pengen apa? Pengen jodoh baik yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ya gak apa-apa ya Pak Dorit ya. Dia bacanya doa Nabi siapa? Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir. Lihat, dia berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ketika sudah benar-benar terpojoki, kaumnya tidak nerima dakwanya Nabi Nuh. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Bayangin 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Sebagian ahli tafsir mengatakan kurang dari 20 orang. Sebagian lagi mengatakan 40 orangan. Bayangin 950 tahun. Makanya tadi yang kita sebutkan ayatnya itu dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat yang berkaitan dengan fitnah, ujian. Di antara ujian seorang da'i, kadang dia dakwah bertahun-tahun, gak ada yang hadir dan tidak ada yang mengikutinya. Cuman dia tidak hina, karena tugas dia bukan banyak mencari pengikut. Tugas dia menyampaikan hak kebenaran. Sampai istrinya dan anaknya tidak menerima dakwanya Nabi Nuh AS. Maka Nabi Nuh berdoa ketika itu. Inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku kalah ya Allah. Aku terpuruk ya Allah. Fantasir, tolonglah aku. Maka dari situ Allah turunkan air dari langit dan Allah keluarkan air dari bumi. Terjadi banjir bandang yang sangat besar yang tidak ada selamat pada saat itu kecuali orang-orang yang menaiki bahterahnya Nabi Nuh AS. Sampai anaknya itu dilihat oleh Nabi Nuh. Dan ini pernah kita jelaskan. Nabi Nuh melihat anaknya naik gunung, subhanallah. Naik gunung anaknya itu. Maka Nabi Nuh melihat anaknya, dipanggil lagi anaknya. Ya bunaya irkam ma'ana. Wahai anakku, sini naik perahu. Kata dia, Sa'awi ilal jabal ya'asimuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung ini menyelamatkan aku dari air. Maka kata Nabi Nuh, la asimal yaum min amrillah.
Nggak ada lagi yang bisa selamat pada hari ini kecuali atas perintah Allah Azza wa Jalla. Masih didoakan Nabi Nuh, tapi Allah menolak doanya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, kata Allah Azza wa Jalla, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Itu anakmu bukan dari keluargamu. Itu amalan bukan amalan yang saleh. Kufur anaknya. Bayangin seorang bapak berdakwah 950 tahun, teman dekatnya istrinya kufur, anaknya kufur. Dia melihat anaknya memanggil kembali, menolak, dia mendoakan, ditolak doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa beratnya ujian Nuh alaihissalam. Makanya dia menjadi ulul azmi, rasul pertama dan rasul yang menjadi panutan. Maka apa yang dilakukan Nabi Nuh? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Lihat Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan kaumnya. Kaumnya ini macam-macam nyembahnya. Ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah bintang dan yang lainnya. Makanya kisah Nabi Ibrahim banyak diulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bapaknya Azar itu pemahat patung. Ibnu Katsir mengatakan namanya aslinya bukan Azar. Sebagai riwayat mengatakan itu. Cuman dia menamakan dirinya dengan Azar karena patung yang paling dia cintai Azar. Itu ketika dilemparkan sama kaumnya ke kobaran api, datang malaikat. Malaikat itu menawarkan bantuan kepada Ibrahim alaihissalam. Lihat, yang ngasih bantuan malaikat. Ya. Maka kata Ibrahim alaihissalam, fa amma anta fala. Kalau bantuan dari kamu, aku tidak menerima. Maka Ibrahim berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dia sebaik-baik penolong. Lihat, malaikat ditolak bantuannya. Ya, karena Ibrahim seorang diri berdakwah mentauhidkan Allah dan tidak ada yang menolong dia. Dia harapkan pada saat itu kecuali Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Dia berkata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dia sebaik-baik penolong. Maka setelah Nabi Ibrahim mengatakan itu, Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau Allah hanya mengucapkan ya nar kuni bardan, wahai api, jadilah dingin, niscaya Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi Allah mengatakan dingin dan keselamatan. Sampai dikatakan semua api pada saat itu di seluruh dunia menjadi dingin. Dengan doanya Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim keluar dari kobaran api, tidak ada yang terbakar kecuali tali yang mengikat tangan dan kakinya. Azar, bapaknya mengatakan, ni'mat Rabbuk ya Ibrahim, subhanallah. Ni'mat Rabb, sebaik-baik Rabb kamu wahai Ibrahim. Ngakuin gak itu bapaknya? Ngakuin, tapi tetap tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika perang Badar itu berapa jumlahnya? 300 sekian tahun melawan berapa? 300 sekian tahun. 300 ribu sekian melawan berapa? 1000 lebih. Ya. 300 lawan 1000. 300 sekian lawan 1000 sekian. Sampai Nabi Muhammad SAW ngajak musyawarah ke para sahabat. Jadi awalnya itu bukan ingin perang sebenarnya. Awalnya itu ingin apa? Mengambil barang dagangan yang dibawa oleh siapa? Abu Sufyan. Ingin diambil karena itu harta kaum muslimin. Subhanallah, Abu Sufyan ngambil jalan yang lain, tapi Abu Sufyan mengabarkan ke Abu Jahal kalau Muhammad SAW akan mengambil barang dagangan kita. Abu Jahal keluar dengan pasukannya. Ya, keluar dengan pasukannya. Ya. Sampai ketika Abu Sufyan selamat, sebagian mengatakan ayo kita balik lagi. Abu Jahal tidak mau. Tetap dia bersikeras untuk memerangi Muhammad SAW. Ya, dia mabok-mabokan di tempat Badar, sempat mabok-mabokan dan yang lainnya. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW sempat mengatakan nanti si fulan syahid di sini. Si fulan syahid di sini. Bayangin nanti. Itu belum perang, udah dikasih kabar nanti si fulan meninggalnya di sini, si fulan meninggalnya di sini. Ya, maka Nabi SAW mengajak musyawarah. Yang ngomong mesti muhajirin.
Gimana ini? Kita akan perang. Kaum muhajirin berkomentar, siap ya Rasulullah. Ditanya lagi, muhajirin komentar lagi. Ditanya lagi, muhajirin komentar lagi. Sa'ad bin Mu'adz, ya lihat subhanallah, Sa'ad bin Mu'adz. Antum baca kisah sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz tahu dia maksud dari Nabi SAW. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi juga pengen dari kalangan siapa? Ansor. Kok Ansor gak ada yang komentar nih? Sampai kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, kayaknya kamu ingin dari kita kaum Ansor mendukung kamu. Wahai Nabi SAW, kita akan membela kamu. Dan kita tidak seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Wahai Musa, pergi sana kamu dengan Tuhan kamu berperang, kita akan duduk di sini. Kita tidak akan mengatakan itu sebagaimana Bani Israel mengatakan Musa. Tapi kita akan berperang bersama kamu ya Rasulullah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kalau seandainya engkau menyuruh kami melewati lautan ini, niscaya kami akan tenggelam melewati lautan. Bangga Nabi Muhammad SAW ketika itu. Makanya Sa'ad bin Mu'adz itu Islamnya gak lama, kurang lebih 7 tahun. Ketika wafat, arasnya Allah bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Akhirnya perang itu berkecamuk. Ya subhanallah, 300 melawan 1000, mesti ada terpuruk. Nabi terus berdoa. Ya Nabi berdoa meminta lagi kepada Allah. Nabi berdoa meminta lagi kepada Allah. Sampai diantara doa Nabi SAW. Ya Allahumma illam tansur hadhil fi'atal yaum falan tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau engkau tidak tolong kelompok kecil sekarang ini, engkau tidak akan disembah di atas muka bumi. Sampai ininya sorbannya jatuh, diangkat lagi oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, cukup ya Rasulullah. Pasti Allah menjawab doa kamu. Maka Allah menurunkan bala tentara dari mana? Dari doa bala tentara dari langit. Membela 300 pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu lihat para nabi. Contoh dan suri tauladan kita. Kalau sulit apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda pernah dengar kisah dari Ustadz Farid, subhanallah. Jadi ada kisah, ada bu guru ngajar di kelas. Setiap azan suruh berhenti dari tugas. Kata bu gurunya, jawab azan, habis itu berdoa. Sebenarnya ada satu anak doanya khusyuk banget. Yang lain udah selesai, dia masih berdoa terus. Nah pas ngumpulin tugas, anak-anak ngumpulin tugas, pas giliran dia ditanya. Kata dia, tadi bu guru ngelihat kamu kok doanya khusyuk amat. Emang kamu minta apa? Kata dia, saya ini bu 2 saudara. Satu laki-laki, satu perempuan. Saya gak punya teman. Saya pengen punya adik laki-laki agar saya punya teman. Jadi saya berdoa minta adik laki-laki. Terus kata ibu saya, kalau kayak gitu kesian kakak kamu nanti gak punya teman. Mestinya kakak kamu juga punya adik perempuan. Jadi saya berdoa meminta kepada Allah agar punya adik kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Oh ya, mungkin dikira bu gurunya anak kecil ya. Ya udah sana. Subhanallah, tahun besok ya udah pas sudah lulus ketemu lagi dengan si anak ini. Si anak ini berkata kepada bu gurunya, bu guru, alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Kemarin ibu saya lahiran, anaknya kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Lihat subhanallah, kalau seandainya Allah mengabulkan doa anak kecil, bagaimana doa seorang yang dewasa, yang beriman dengan adab-adabnya, dengan penuh harap, dengan penuh keyakinan, bagaimana doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya di sini menunjukkan kalau Allah mujibu da'wat. Allah menjawab doa hamba-hambanya. Maka di sini ada 2 hal yang ingin Anda tekankan dalam bab doa. Yang pertama, selalu memohon kepada Allah dan berdoa dengan penuh kemantapan. Jadi doa itu jangan setengah-setengah. Ya Allah, minta mobil, atau ya Allah minta rumah, kalau kamu kasih, kalau enggak juga enggak apa-apa ya Allah. Itu bukan minta namanya. Tapi kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, liya'zimal mas'alah. Dia minta dengan memantapkan permintaannya. Ya Rabb,
berikan aku rumah yang layak. Kalau dia sakit, ya Rabb, berikanlah aku kesehatan yang sempurna. Kalau anak-anak yang menggoda, ya Allah, jadikanlah anak-anakku soleh dan juga soleha. Ya, dan seterusnya, minta sama Allah. Ya, liyazimal mas'alah. Kenapa? Karena Allah kalau memberi tidak terpaksa sama sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah berputus asa dari doa. Ini juga poin penting ini. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang di antara kalian dikabulkan selama tidak terburu-buru. Tidak berputus asa maksudnya tidak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru? Dia mengatakan da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Orang mengatakan ini terburu-buru. Kata Nabi SAW, yustajab, doa kamu dikabulkan. Tapi syaratnya malam ya'jal, jangan terburu-buru. Ya, artinya dia terus berdoa. Dia nggak tahu doanya kapan dikabulkan. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, nggak ada yang tahu. Tapi dia terus berdoa walaupun doanya diulang-ulang selama 10 tahun, dia ulang doa tersebut 10 tahun. Karena diantara tanda taufik dia senang berdoa kepada Allah. Dan doa ya ikhwah, kalaupun keinginan kita bukan tidak dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah, dengan kita mengangkat tangan diganti apa oleh Allah? Diganti dengan ketenangan hati. Makanya orang kalau doanya belum dikabulkan tapi dikasih hatinya tenang. Kenapa? Karena dia minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Maka ada insyirah, ada kelapangan jiwa. Maka dia terus berdoa. Ya, karena dengan doa ini ada kelapangan jiwa. Apalagi kita di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa di 10 hari terakhir, maka kita semua harus banyak memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana pikir cukup ya. Atau belanda kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.